Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat dan selalu bahagia. Hari ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Eliminators 2016, dibintangi oleh Scott Adkins. Film ini bercerita tentang seorang satpam yang merupakan mantan seorang agen rahasia. Karena suatu kejadian di masa lalu membuat dia dan putri sematawayangnya diburu oleh ketua gangster berbahaya. Seperti apakah keseruannya? Kalau begitu langsung saja kita kupas alur cerita selengkapnya. Martin Parker adalah seorang satpam. Dia memiliki seorang anak perempuan bernama Charlie. Setelah istrinya meninggal, dia menggantikan peran seorang ibu bagi putrinya tersebut, menyiapkan sarapan hingga mengantarkannya ke sekolah. Dia menjalani hidup yang tenang setiap harinya. Sampai suatu malam, suatu hal tak terduga terjadi. Tepat setelah putrinya tidur, 3 orang pria bertopeng menyerang rumahnya. Meski sempat melakukan perlawanan, Martin pada akhirnya tumbang setelah kepalanya dipukul dengan pentungan besi. Setelah bangun dari pingsannya, Martin menyadari kalau putrinya telah disekap. Dia memohon agar mereka melepaskan Charlie dan mengizinkan mereka mengambil barang berharga yang ada di rumah itu. Tapi niat mereka sebenarnya bukanlah untuk merampok, tapi untuk mencari kokain. Dan sialnya lagi, mereka menyusup ke alamat rumah yang salah. Martin sudah terlanjur melihat wajah salah satu dari mereka. Khawatir akan dilaporkan ke polisi, mereka pun berniat untuk menghabisinya. Tapi belum sempat itu terjadi, dengan sangat terpaksa Martin yang terlebih dahulu membunuh mereka bertiga. Setelah itu dia menelpon bantuan, tapi tak lama kemudian dia kembali jatuh pingsan. Scene film lalu berpindah ke Washington DC. Seorang agen bernama Ray ditelepon oleh Gail rekannya, menginformasikan bahwa Thomas sedang dalam masalah besar. Siapakah Thomas akan dijelaskan nanti. Kembali ke Martin, dia terbangun di sebuah rumah sakit dalam keadaan terborgol. Detektif Quinn mengatakan kepada Martin kalau Charlie anaknya sudah dikirim ke panti sosial dan Martin sendiri ditahan atas kasus pembunuhan. Martin membantah keras tuduhan itu. Pembunuhan yang dia lakukan bukanlah sebuah kesengajaan, tapi untuk membela diri. Tapi Detektif Quinn tidak semudah itu mempercayainya, karena dia tidak bisa menemukan data informasi tentang masa lalu Martin. Sementara di panti sosial, Charlie terlihat dalam keadaan murung dan dia dijaga oleh Stacy. Kembali ke rumah sakit, Martin menyaksikan berita tentang dirinya di televisi. Menyadari kalau identitasnya telah terekspos secara publik, Martin terlihat sangat khawatir. Berpindah ke Amerika Serikat, tepatnya di markas ketua gangster bernama Charles Cooper. 2 orang rekan bisnisnya mengeluhkan senjata ilegal yang dia jual memiliki kualitas yang buruk. Charles merasa tersinggung. Untuk membuktikan kalau senjata yang dia jual memiliki kualitas yang baik, dia lalu menembak keduanya dengan senjata tersebut hingga tewas. Setelah itu, Hannah asistennya menunjukkan video berita tentang Martin yang kini berada di London, Inggris. Diketahui kalau Charles memiliki dendam pribadi terhadap Martin dan sudah lama kehilangan jejaknya. Scene film berpindah kepada seorang pembunuh bayaran yang biasa disebut Bishop. Dia sedang ditugaskan untuk membunuh seorang bandar narkoba di sebuah bar. Bishop membunuh semua orang yang ada di dalam bar tersebut. Setelah tugasnya selesai, dia ditelepon oleh Charles yang ingin memakai jasanya untuk memburu Martin. Di sini terungkap kalau nama asli Martin Parker sebenarnya adalah Thomas Mackenzie, yang merupakan mantan seorang agen rahasia. Sebelum menutup teleponnya, Charles mengatakan kalau Thomas memiliki seorang putri. Kembali ke Martin, atau Thomas lebih tepatnya. Thomas mendapat telepon dari Ray, rekan sesama agennya. Dia meminta Ray untuk segera membebaskannya. Tapi Ray baru akan tiba 2 jam lagi dan berjanji akan berusaha sebisanya. Lalu Ray meminta Martin untuk menyimpan nomor handphonenya. Sebelum menutup teleponnya, Thomas bertanya di mana keberadaan Charles Cooper sekarang. Ray mengatakan kalau kami tidak tahu sama sekali. Mengetahui akan hal itu, Thomas khawatir kalau nyawa putrinya kini dalam bahaya. Thomas kemudian berhasil melepaskan borgolnya dan berusaha keluar dari rumah sakit, meskipun harus berhadapan dengan petugas yang berjaga di sana.
dan pada akhirnya dia berhasil meloloskan diri. Kembali ke panti sosial, Detektif Quinn menjemput Charlie untuk memindahkannya ke tempat yang lebih aman. Karena Thomas yang telah kabur kemungkinan akan datang ke sana dan akan membahayakan keselamatan Charlie. Sementara Thomas sampai ke panti itu dan mengancam penjaga untuk memberitahu di mana ruangan Charlie. Dan di dalam Bishop ternyata sudah lebih dulu beraksi membunuh manajer panti tersebut dan berusaha meretas komputer untuk melacak alamat di mana Charlie dipindahkan. Tak lama Thomas masuk ke ruangan itu dengan menyamar sebagai Detektif Quinn dan bertanya tentang Charlie. Thomas tidak menyadari kalau di hadapannya adalah seorang pembunuh bayaran yang ditugaskan untuk menghabisinya. Bishop lalu menembaknya namun Thomas berhasil mengelak. Kemudian Bishop memburu Thomas di gedung tersebut. Tanpa dia sadari, Thomas telah masuk ke ruangan dan menyalin alamat baru Charlie. Setelah itu dia menghancurkan HP Bishop. Bishop gagal menangkap Thomas yang berhasil kabur menggunakan taksi. Kembali ke Ray yang baru saja tiba di London. Dia mendapat telepon dari Gail, mengabarkan bahwa Thomas telah kabur dari polisi dan menugaskan Ray untuk mencarinya. Bishop berhasil melacak nomor handphone si supir taksi dengan menyamar sebagai seorang polisi. Bishop mengatakan kepada si supir bahwa penumpang yang dia bawa merupakan seorang penjahat berbahaya. Bishop meminta si supir untuk bersikap tenang dan menyuruhnya berhenti di sebuah pom bensin. Namun Thomas seketika menyadari akan keanehan dari sikap sang supir. Bishop sampai ke pom bensin namun Thomas sudah tidak ada di dalam taksi tersebut. Dari rekaman CCTV, Bishop melihat Thomas kabur menaiki truk pengangkut minyak. Lalu dia mencari truk tersebut dan berhasil menemukannya. Menyadari akan hal itu, Thomas lalu masuk ke sebuah stasiun dan bergegas masuk ke dalam kereta gantung. Bishop lalu meneriaki orang yang ada di dalam kereta tersebut. Siapapun yang mau menjatuhkan Thomas dari kereta itu akan dia beri uang $10.000. Mendengar penawaran itu, mereka menjadi tergiur hingga pergelutan tak terelakkan lagi. Thomas berhasil melumpuhkan mereka. Setelah itu dia meminjam HP seorang penumpang dan langsung menelpon Ray. Dia meminta Ray untuk menjemputnya ke terminal kereta gantung dalam waktu 4 menit. Sementara Bishop juga mengarah ke sana. Sesampainya dia langsung menyerang Thomas. Beruntung Ray tiba tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Thomas, meskipun dia sempat tertembak dalam aksi tersebut. Stacy tiba bersama Charlie di tempat barunya, sebuah rumah di kawasan pertanian lama. Kembali ke Thomas, Ray ingin membawanya ke sebuah rumah aman rahasia. Charlie menolak namun dia tidak punya pilihan lain karena luka tembaknya harus segera diobati. Sementara Gail akan menjemput Charlie ke alamat yang diberikan oleh Thomas. Di sisi lain, Detektif Quinn masih berusaha menyelidiki kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Thomas. Namun semuanya harus terhenti karena kasus tersebut sudah ditutup dengan alasan diplomatis antar dua negara. Quinn tidak terima kasus ditutup begitu saja, apalagi 3 orang anak buahnya cedera parah akibat aksi Thomas yang kabur dari rumah sakit. Bishop ditelepon oleh Charles. Dia kecewa dengan lambannya kinerja Bishop dalam menangkap Thomas. Kemudian Bishop mengikuti Detektif Quinn untuk mencari tahu di mana Thomas dan alamat Charlie. Sementara Ray dan Thomas telah sampai di rumah aman yang berada di sebuah gedung apartemen. Di sana Gail menelpon Ray, mengabarkan bahwa dia sudah mengutus 2 agen untuk menjemput Charlie. Gail juga melacak informasi tentang Bishop yang diutus oleh Charles. Bishop merupakan salah satu pembunuh bayaran yang paling berbahaya di Eropa dan juga pernah bekerja dengan MI6. Kembali ke Bishop, setelah membunuh Detektif Quinn, dia lalu merampas mobilnya dan berhasil melacak mobil Ray dari GPS yang sebelumnya dipasang oleh Quinn. Sementara peluru yang ada di tubuh Thomas telah berhasil dikeluarkan. Thomas menyalahkan dirinya atas kematian sang istri dan dia tidak mau hal itu terulang kembali terhadap Charlie. Diketahui kalau 5 tahun yang lalu, Charles meletakkan bom di dalam mobil Thomas bertujuan untuk membunuhnya. Namun yang menjadi korban justru adalah istri Thomas, yang merupakan putri dari Charles sendiri. Atas kejadian tersebut, Thomas memutuskan berhenti menjadi agen dan mengganti identitasnya, lalu pindah ke kota terpencil demi melindungi Charlie dari kejaran Charles yang merupakan kakeknya. Sementara Charles Cooper juga bersembunyi dari FBI yang ingin meringkusnya.
Bishop telah sampai ke apartemen dan mengendap masuk. Pada saat yang sama, Ray dan Thomas ingin keluar dari apartemen tersebut. Dan tanpa sengaja mereka berpapasan dan baku tembak pun terjadi. Dalam posisi terpojok, Ray dan Thomas masuk kembali ke dalam. Untuk mematahkan mental Thomas, Bishop mengeluarkan ancaman. Setelah dia membunuh Thomas, dia juga akan membunuh Charlie. Hal itu sukses memancing emosi Thomas. Tiba-tiba suara Bishop tak terdengar lagi. Bishop meledakkan dinding apartemen dan langsung melakukan penyerangan. Malangnya Ray tertembak dalam aksi tersebut. Pada akhirnya Thomas dan Ray berhasil keluar dari apartemen itu. Di lain sisi, Gail menelpon Stacy, mengabarkan kalau dua agennya akan menjemput Charlie. Kembali ke Thomas. Ray tewas karena kehabisan darah. Hal itu membuat Thomas merasa sangat terpukul. Thomas menyadari kalau GPS di dalam mobil Ray telah dilacak oleh Bishop. Di sisi lain, Charles Cooper dan Hannah telah sampai ke London dan sedang dalam perjalanan menjemput Charlie, cucunya. Bishop mengikuti mobil Ray, namun tidak ada Thomas di dalamnya. Lalu dia kembali ke mobilnya, namun tiba-tiba Thomas menodongnya dari belakang. Lalu memaksa Bishop menyetir mobil untuk membawanya ke suatu tempat. Sementara dua agen yang dikirim oleh Gail telah tiba di tempat Charlie. Kembali ke Thomas, dia mengikat Bishop pada sebuah tiang. Tanpa dia sadari, Bishop mengeluarkan sebuah benda tajam dari lengan bajunya. Thomas memaksa Bishop untuk menelpon Charles dan menyuruhnya datang ke tempat itu. Bishop mengatakan kalau dia sudah memberitahu alamat Charlie kepada Charles Cooper dan Charles kini sedang mengarah ke sana. Pada saat yang sama, Bishop berhasil melepaskan ikatannya dan pertarungan pun tak terelakkan lagi. Dan Thomas berhasil menjatuhkan Bishop ke dalam sungai. Lalu dia bergegas pergi menggunakan mobilnya. Sementara Charles telah sampai. Lalu dia membunuh dua agen yang dikirim oleh Gail. Setelah itu dia memukul Stacy hingga pingsan. Lalu naik ke atas dan bertemu dengan Charlie untuk yang pertama kalinya. Sementara Bishop telah keluar dari sungai dan langsung menuju ke tempat Charlie. Kembali ke Charles, dia berhasil membuat Charlie percaya dengannya. Kemudian dia mengajak Charlie pergi dari tempat itu. Pada saat yang sama, Thomas sampai dan berhasil masuk ke dalam setelah membunuh anak buah Charles yang berjaga di luar. Mendengar suara tembakan dari luar, Charles Cooper gagal untuk pergi. Sementara Thomas kembali bertarung dengan Bishop yang juga telah sampai. Pertarungan yang membuat keduanya sama-sama kewalahan. Namun pada akhirnya Thomas berhasil melumpuhkan Bishop. Setelah itu dia naik ke atas. Thomas lebih dulu melumpuhkan keduanya. Malangnya dia kehabisan peluru. Charles sebenarnya punya kesempatan untuk membunuh Thomas, tapi dia membatalkan niatnya karena dia tidak ingin cucunya hidup sebatang kara. Charles akhirnya tewas dan film pun selesai. 12 tahun yang lalu, Thomas yang merupakan agen rahasia menyamar menjadi orang kepercayaan Charles. Tujuan untuk membongkar bisnis senjata ilegal yang diselundupkan oleh Charles di berbagai negara. Dan di dalam tugasnya itu dia jatuh cinta dengan Emma, putri dari Charles, hingga akhirnya menikah dan punya anak. Penyamaran Thomas akhirnya terbongkar. Charles merasa dikhianati oleh Thomas yang sudah dia anggap sebagai anaknya sendiri. Kemudian dia menyusun rencana untuk membunuh Thomas. Namun yang menjadi korban justru adalah putrinya sendiri. Dan dia menyalahkan Thomas atas kejadian tersebut. Oke guys, segitu aja dulu video hari ini. Jangan lupa tonton juga video saya yang lainnya. Terima kasih sebelumnya dan sampai jumpa lagi di next video.